Puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bisa menjalankan lagi pengajian kita yang kedua. Pengajian kita yang kedua, insya Allah tadi sudah dimulai oleh moderator. Kita akan membahas tentang dinul Islam. Baik, kalau dilihat dari segi bahasa, ada buku yang agak tebal, judulnya Ensiklopedia Agama, membahas tentang pengertian agama dari sisi bahasa dan istilah. Dari sisi bahasa, agama itu ternyata dari bahasa Sanskerta, bahasa dulu, dan ada dua kata di situ. Ada kata a dan ada kata gama. Jadi kalau menurut bahasa, agama itu a itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang diharapkan hidupnya tidak kacau. Hidupnya selalu dalam bimbingan Allah, hidupnya selalu dalam petunjuk. Kalau dari segi istilah, jadi saya mengambil dari pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan agama itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal, beliau mengatakan agama adalah keyakinan dalam hati. Jadi kaitannya dengan hati. Maka kalau orang beragama maka yakin, maka percaya terhadap agama yang diyakini, dianut, sehingga kemudian dia tidak goyah dengan keyakinannya. Itu dari sisi internal, dari sisi hati. Lalu dari sisi eksternal, beliau mengatakan agama itu adalah kumpulan hukum, ketentuan-ketentuan yang mendeskripsikan, menjelaskan sifat-sifat kekuatan ilahiyah. Jadi di situ disebutkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana di situ kekuatan-kekuatan kemahakuasaan Allah, dan juga kumpulan kaidah-kaidah praktis yang menggariskan cara beribadah kepadanya. Jadi secara eksternal agama itu dimaknai menggambarkan bagaimana Allah itu, kemudian juga bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Nah, itu sekilas tentang pengertian agama. Jadi agama secara bahasa itu tidak kacau, tidak goyah, dan membuat kita teratur. Dan dari segi istilah, agama itu adalah kumpulan-kumpulan hukum-hukum yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, dan kemudian bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Maka dari kata din tadi, agama, lalu kemudian kita ada kata dainun, kita berhutang kepada Allah, kita bayar hutang kita dengan ibadah. Lalu kemudian Madinah, di situ kita menjalankan aktivitas dengan nilai-nilai agama. Lalu kemudian Madanah, membangunnya juga tidak hanya sekedar membangun, tapi juga ada unsur-unsur nilai tauhidnya di situ, nilai-nilai agamanya di situ. Lalu insya Allah nanti akan tercipta satu peradaban tamadun. Yang kita harapkan di situ, orang yang beragama dengan baik, maka akan tercipta satu peradaban yang baik juga. Kalau agamanya sudah tidak baik, sudah goyah, maka peradabannya juga akan goyah, akan runtuh. Nah, maka sebenarnya yang ingin dibangun dalam Islam itu, dalam agama, dalam perspektif Islam itu adalah membangun manusia yang soleh. Dimulai dari manusia dulu, dari individu dulu. Membangun individu yang soleh itu penting. Jangan sampai kita menganggap lebih mementingkan sosial. Sosial itu penting, tapi kesolehan pribadi itu juga jauh lebih penting. Karena ada yang beranggapan saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting sosial saya bagus. Jadi lebih mementingkan sosial yang soleh. Padahal kita juga punya kaitan hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Maka menjadi pribadi soleh itu penting dan paling utama.
lalu kemudian membangun keluarga yang soleh, lalu kemudian membangun masyarakat yang soleh. Masyarakat yang soleh, insya Allah akan tercipta juga satu umat atau bangsa yang soleh. Dari umat dan bangsa yang soleh itu, lalu kemudian akan melahirkan satu negara yang soleh. Semua dimulai dari individu yang soleh, dari keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh, bangsa umat yang soleh, dan negara yang soleh. Itu dari sisi pengertian agama dan apa maksud agama itu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya, kenapa manusia itu butuh agama? Tadi kalau sudah bicara tentang pengertian agama, maka sekarang kita akan membahas kenapa manusia itu butuh agama. Yang paling tidak ada 5 poin. Yang pertama adalah kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat terbesar. Jadi akal kita itu ternyata terbatas. Maka akal itu juga butuh konsumsi. Akal itu juga memikirkan sesuatu yang besar, yang di luar dari eksistensi dirinya. Seperti contohnya, dari mana aku berasal. Jadi seluruh manusia pasti berpikir, akalnya, dari mana saya berasal, dari mana manusia berasal, kemudian kemanakah saya atau manusia setelah menjalani hidup ini, kemudian untuk apa saya hidup. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dicari di buku, mungkin ada, tapi eksistensi yang sebenarnya itu akal kita yang memikirkan. Dari mana saya berasal, kemudian kemana saya setelah mati. Apakah setelah mati selesai kehidupan, seperti dianggapkan oleh banyak orang juga mengatakan ketika sudah mati ya selesai urusan. Kemudian untuk apa sebenarnya saya hidup, dan untuk apa saya dihidupkan. Kita bertanya, untuk apa sebenarnya Allah melahirkan saya, menciptakan saya, menghadirkan saya di dunia ini. Nah itu kalau tidak ada petunjuk, tidak ada Quran, tidak ada hadis, nggak bisa jawab Pak kita. Kita nggak bisa jawab karena itu pertanyaan di luar akal kita. Nah maka agama hadir karena agama memenuhi kebutuhan akal yang tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di luar akal atau di luar nalar tadi. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kita butuh agama? Karena sesungguhnya agama itu fitrah. Agama itu fitrah manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama itu fitrah. Dan kalau fitrah itu tidak bisa ditolak. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya tidak beragama, orang ateis itu kan tidak beragama. Dia tidak punya agama, dia tidak percaya dengan Tuhan, dia percaya setelah mati ya sudah akan hidup ini selesai. Padahal kalau seandainya ini orang-orang yang nggak percaya agama dihadapkan pada satu kesulitan yang betul-betul membutuhkan pertolongan selain pertolongan manusia, mungkin misalkan dia terjebak di hutan atau kecelakaan dan kemudian tidak ada orang yang bisa mendengar pertolongannya, maka hatinya akan terketuk bahwa dia butuh pertolongan selain pertolongan manusia. Ya tentu dalam hal ini pertolongan Allah atau pertolongan Tuhan. Maka fitrah itu tidak bisa dihindari. Fitrah itu tidak bisa ditolak. Bahkan kita dulu sudah bersumpah nih, dalam surat Al-A'raf ayat 179,
Ketika ditanya oleh Allah, disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Sebelum kita lahir ke dunia ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, jin ya Allah, leres ya Allah, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka kalau kita di dalam rahim sudah bersumpah, maka di dunia ini seharusnya kita membuktikan sumpah kita. Maka manusia sebenarnya lahir dengan fitrah tauhid, membawa fitrah agama tadi. Ya, tentu kemudian ada hadis yang mengatakan yang merubah dia menjadi Nasrani atau Yahudi itu adalah bapak ibunya, keluarganya, lingkungannya. Tapi pada dasarnya agama itu fitrah, dan agama yang kita yakini adalah tauhid, adalah Islam. Lalu kemudian yang ketiga, mengapa kita butuh agama? Karena kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Agama itu bisa menyembuhkan, agama itu bisa menyehatkan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ibu-ibu zikir, ibu-ibu dengar Asmaul Husna, ibu-ibu dengar bacaan Quran, itu menenteramkan. Jadi pada hakikatnya agama itu menenteramkan. Agama itu membuat hati menjadi tenang, tidak was-was. Kalau orang beragama dengan baik, orang menjalankan agamanya dengan baik. Bahkan ada seorang dokter di Amerika, Bu, namanya Dr. Carl Beng. Beliau mengatakan, beliau dokter spesialis penyakit dalam. Selama 30 tahun beliau berkarir jadi dokter. Hampir semua pasien yang berkonsultasi, berobat, itu ujung-ujungnya adalah, ini kata beliau nih, ujung-ujungnya adalah karena agamanya, karena keyakinannya itu goyah, karena dia meninggalkan keyakinannya, dia meninggalkan agamanya, sehingga mereka jadi sakit. Ada yang sakit psikis, ada yang sakit kemudian ya sampai karena dia tidak menjalankan agama dengan baik, kemudian ada sakit fisik yang lain. Nah, maka kata beliau, kalau orang kembali kepada agamanya, kepada keyakinannya, dan menjaga betul melaksanakan agamanya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kesehatan secara fisik maupun secara rohani. Jadi ternyata agama itu, kalau kita menjalankan agama dengan baik, ya, insya Allah kita sehat. Contohnya, Bu, Rasulullah itu kan mengajarkan makan, minum itu kan secukupnya, gitu. Dan beliau mengatakan berhenti sebelum kenyang, atau paling tidak kalau sudah kenyang berhenti gitu, tidak nambah lagi. Itu kan kalau kita mengamalkan itu, insya Allah kita sehat, Bang. Tidak kemudian timbul apa itu yang disebut dengan kolesterol misalnya, atau hipertensi atau penyakit-penyakit yang lain. Kuncinya adalah kita beragama dengan baik, menjalankan agama juga dengan baik. Lalu yang keempat, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Ternyata agama itu bisa mendisiplinkan kita. Agama itu bisa mendisiplinkan masyarakat. Agama itu bisa mendisiplinkan bagaimana cara kita bernegara. Mohon maaf nih, kalau hukum itu dibuat oleh manusia, pasti banyak campur tangan manusia di situ. Mungkin ada unsur kezalimannya juga di situ bahkan, ya. Sampai ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu kan padahal hukumnya sudah ada, tapi hukum belum bisa tegak. Udah dibuat hukum, undang-undang kita aja kalau belajar KUHP itu kan udah tebal sekali, tapi masyarakat kita juga banyak yang belum disiplin. Karena konsekuensinya paling tidak kalau orang berbuat kriminal, penjara, atau paling tidak mungkin diasingkan oleh masyarakat. Tapi kalau agama yang membuat hukum, aturan, kita diingatkan bahwa hukuman ini tidak hanya di dunia,
tetapi hukuman ini juga di akhirat. Maka sesungguhnya agama itu hadir untuk mendisiplinkan kita. Kita diingatkan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu konsekuensinya tidak hanya habis di dunia, tapi juga di akhirat. Lalu kemudian yang kelima, agama itu menjadikan masyarakat cinta terhadap solidaritas, cinta terhadap ukhuwah persaudaraan, cinta terhadap soliditas. Jadi agama mengajarkan solidaritas dan juga soliditas. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawatikum. Jadi sesungguhnya kita semua ini adalah bersaudara. Maka kalau saya mengikuti di YouTube itu orang-orang yang masuk ke dalam Islam seperti Deddy Corbuzier ya, kemudian beberapa artis yang dulunya beragama lain kemudian jadi mu'alaf, itu mereka mengatakan karena Islam itu sangat mencintai persaudaraan. Jadi yang paling membuat dia ternyuh ya, kemudian menetapkan masuk Islam karena persaudaraan dalam Islam itu sangat kuat. Ya, bagaimana tidak? Rasulullah saja mengatakan cintailah saudaramu seperti halnya engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita tidak ingin diri kita susah, maka juga kita tidak ingin membuat orang lain susah. Jika kita tidak ingin membuat kita lapar, ya otomatis kita juga tidak ingin melihat saudara kita kelaparan. Jadi persaudaraan dalam Islam itu luar biasa. Sehingga dalam surat Al-Hujurat tadi ayat 10 kemudian di ayat 13 dijelaskan lagi, ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa untuk lita'arofu. Jadi kita mengenal agama, lalu kemudian kenapa kita butuh agama? Lalu yang menjadi judul besar kita itu adalah Dinul Islam. Dinul Islam, agama untuk manusia. Nah, lalu kita perlu juga tahu ya, apa sih sebenarnya makna Islam itu? Ya, kita kan beragama Islam, tentu kita harus tahu hakikat Islam itu apa. Kalau orang yang gotak-gatik matuk tuh Islam itu I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya luhur. Jadi kayak memaksakan itu dia pakai luhur. A-nya asar, S-nya maghrib, M-nya maghrib. Itu orang yang gotak-gatik matuk. Tapi sebenarnya Islam itu paling tidak ada 3 makna. Jadi Islam itu ada kata sin lam mim ya. Sin lam mim itu punya 3 makna. Yang pertama adalah pembebasan. Misalkan ada kalimat salima minal bala. Salima minal bala itu artinya terbebas, selamat dari mara bahaya. Jadi orang yang beragama itu bebas dari kesyirikan, bebas dari penyakit ya, penyakit hati, penyakit yang tadi bisa membuat rusak moral, membuat rusak akhlak. Lalu kemudian yang kedua adalah Islam itu bermakna kepatuhan atau ketundukan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 Allah berfirman, "Man aslama wajhahu." Tunduk dan mematuhi perintah Allah. Maka dinamakan muslim itu kalau kita tunduk. Maka dalam Quran itu seluruh alam raya ini termasuk gunung, matahari, langit, bumi dan lain semuanya, planet-planet itu disebut muslim karena mereka tunduk. Terjadinya siang malam ini juga muslim karena mereka tunduk. Matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, terus begitu. Mereka tidak membangkang, Bu, tiba-tiba matahari nyeleneh gitu, terbit dari barat langsung kiamat.
Karena mereka tunduk, patuh. Gunung-gunung kalau meletus karena mereka ya tunduk, patuh kepada Allah. Suruh meletus ya meletus, suruh tidak ya tidak. Bulan juga begitu. Tapi yang menjadi masalah, kita ngaku muslim, ya. Semua alam raya ini mereka mengaku muslim dan tunduk. Tapi kita ngaku muslim, sudah benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah atau belum? Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Nah, yang ketiga adalah maknanya damai Islam itu. Maka ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya adalah semoga kita mendoakan, saling mendoakan, semoga engkau mendapatkan kedamaian, rahmat dan juga berkah. Masya Allah. Makanya Rasulullah itu sampai mewajibkan kalau kita disalami oleh orang Assalamualaikum, maka wajib jawab Waalaikumsalam, karena doanya didoakan kedamaian, didoakan keberkahan, didoakan juga rahmat. Ya, maka itulah makna Islam, ya. Kemudian karakteristik agama Islam itu, ini menjadi keunggulan. Kenapa kita harus bangga? Kita harus tahu tadi makna Islam itu tadi bermakna pembebasan, bermakna damai, kemudian bermakna kepatuhan, tunduk tadi. Kemudian karakter agama Islam itu apa, sehingga Allah menurunkan agama Islam, dan Islam itu paling cocok dan memang untuk manusia. Yang pertama adalah Islam itu bersifat robaniyah. Robaniyah itu seperti dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 9, bahwa agama Islam itu agama yang bersifat ilahiyah, agama yang tidak dibuat oleh manusia, agama yang lahir bukan dari pemikiran manusia. Dan Islam itu murni, bahkan kitab petunjuknya juga murni, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada yang menambah, tidak ada yang mengurang. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Kan udah banyak tuh beberapa kali orang ingin menambah, mengurang Al-Quran, tapi Allah menjaganya. Meskipun banyak hafid, banyak orang yang menghafal Quran, mereka yang menjaga Quran, tapi pada hakikatnya Allah yang menjaga Al-Quran itu. Sehingga Islam punya buku petunjuk yang otentik, yang murni, yang tidak ada campur tangan manusia. Sehingga Islam bersifat robaniyah. Lalu Islam juga bersifat insaniyah. Nah tadi Islam itu cocok sekali dengan manusia. Manusia pada hakikatnya suka materi tadi, karena kita ada unsur materi. Allah juga tidak melarang kok kita bekerja keras, etos kerja kita untuk mencari materi, enggak, tidak dilarang. Tapi juga ada unsur ruh yang kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Manusia mau apapun silahkan, ya, tapi harus imbang antara jasmani, rohani, fisik dan jiwa, seimbang antara dunia dan akhirat. Lalu Islam itu bersifat syumul. Syumul itu menyeluruh, komplit. Apa yang tidak dibahas dalam Islam, semuanya dibahas dalam Islam, sehingga sangat lengkap. Makanya kalau Islam dikatakan ketinggalan zaman, yang ketinggalan zaman itu bukan Islamnya, tapi orangnya yang ketinggalan. Nah, makanya kita harus tahu tadi, mengenal Islam lebih baik, memahami Islam dengan baik, sehingga kita tahu semua ajaran sudah diajarkan kepada kita. Lalu kemudian Islam itu bersifat wasatiyah, seimbang. Ada agama yang hanya mengajarkan soal materi, ada istilahnya materialisme, itu sekarang jadi agama, Pak. Materialisme itu ya ini materi, hidup untuk materi dan lain-lain. Lalu kemudian ada agama yang hanya mengajarkan tentang ruh, ya. Ya intinya manusia hidup itu untuk beribadah terus gitu. Tapi Islam itu pertengahan, ya. Islam mengajarkan untuk etos kerja, Islam juga mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Lalu yang kelima adalah Islam itu bersifat fleksibel.
Jadi kita diperintahkan untuk sholat wajib ya. Dalam kondisi apapun kita harus sholat. Cuma ada unsur fleksibelnya, di mana ketika kita misalkan sakit, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, belum disolatkan Pak. Kalau masih bisa kedep, atau apapun gerak-gerak itu masih harus dijalankan isyarat. Nah kalau tidak bisa isyarat baru isyaratnya meninggal itu berarti sudah disolatkan. Tapi intinya kalau safar juga boleh dijama, puasa juga kalau tidak kuat pas safar bisa diganti di hari lain. Jadi Islam itu hukumnya tegas, tapi ada fleksibilitas di situ. Ya. Tapi juga jangan disalahgunakan jangan dibuat mainan juga, ya, dimudahkan, jangan menggampangkan juga. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini terakhir tadi kita membahas tentang karakteristik Islam, ya, sifat-sifat Islam. Lalu kemudian selanjutnya adalah apa keunggulan Islam dibandingkan agama lainnya. Nah, ini supaya kita tahu dan mantap ya dengan Islam kita, dan kita makin meyakini bahwa Islam inilah yang cocok untuk manusia. Yang pertama adalah Islam itu bukan Muhammadanisme. Ini jadi banyak yang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Quran itu dianggap sebagai kitab suci yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian Islam sebagai agama samawi terakhir. Jadi agama itu ada sifatnya ardi, ada sifatnya samawi, Pak. Ardi itu cek konjeklek. Oh iya. Ardi itu artinya agama yang dibuat oleh manusia, lahir karena pemikiran manusia. Kayak tadi agama-agama pemikiran-pemikiran paham-paham itu. Tapi ada juga agama yang sifatnya samawi, yang langsung diturunkan oleh Allah. Meskipun Nasrani Yahudi itu juga dulu samawi, tapi kemudian setelah turun Islam, maka kemudian Islam itulah yang menjadi agama terakhir. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi telah aku cukupkan, kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Lalu kemudian yang ketiga, sifat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah ini yang keunggulan Islam. Ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam untuk semuanya, enggak cuma untuk orang Islam, tapi Islam agamanya, manfaatnya itu juga untuk umat manusia. Ada enggak Bu ceritanya Muhammadiyah ya? Kemarin banyak sekali memakamkan orang yang meninggal karena Covid itu orang Nasrani. Kalau Islam enggak rahmatan lil alamin, mungkin tidak mau. Mungkin kalau punya anggapan tidak rahmat, ya urus-urus saja urusanmu sendiri. Kamu bukan agamaku, kamu bukan penganut agamaku. Tapi tidak, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka kita juga harus bisa menjadi rahmatan lil alamin juga untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita. Jangan sampai naudzubillah justru menjadi laknatan lil alamin, menjadi laknat bagi seluruh alam, atau bahkan rahmatan li nafsihi. Rahmatnya itu hanya untuk dirinya, kepentingannya sendiri, ya tanpa melihat kepentingan orang lain. Dan terakhir, keunggulan Islam itu karena punya kitab suci tadi yang otentik, yang murni. Karena di dalam Quran itu ada ijaz ilminya, kemukjizatan ilmu. Semua ilmu dibahas dalam Quran. Mau fisika, biologi, matematika semua ada. Ijaz bayani, keajaiban bayaninya, kata-katanya. Maka Al-Quran itu bahasa Arab itu memang kenapa pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Inggris?
Karena bahasa Arab itu punya banyak sekali padanan kata yang maknanya luar biasa. Ijaz tasyri'i, kemukjizatan pensyariatan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu luar biasa. Kemudian ijaz fani at-tasawuri, Al-Quran menjelaskan kita kan belum pernah ke surga, belum pernah lihat neraka, tapi digambarkan dalam Quran dengan fani dan tasawur, itu digambarkan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, neraka itu digambarkan dengan orang minum nanah, orang memakan buah kutum dan lain-lain. Nah, sehingga inilah keunggulan Islam di antara agama lainnya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 6.30 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan setelah kemarin kita tahu asal-usul hakikat manusia, dan hari ini kita sampaikan berkaitan dengan agama, kenapa manusia butuh agama, lalu kemudian kenapa Islam itu agama yang kita pilih dan harus kita perjuangkan sampai mati ya. Allah tidak minta kita Allah tidak menjamin kita mati dalam keadaan muslim, tapi Allah hanya meminta kita supaya mati tetap di jalan Allah, mati dalam keadaan muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah minggu depan sudah masuk materi akidah, tentang akidah insyaallah disampaikan oleh Ustaz Anang Fatur Rahman. Monggo Bapak Ibu, jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan akidah, boleh dicatat dari rumah dulu. Catat dari rumah, nanti disetorkan ke panitia, nanti di akhir sesi akan dibacakan oleh moderator minggu depan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.